Yohanes 17 ayat 20 sampai 26. Ya. Ini doa yang ketiga. Ini sebenarnya satu doa, gitu ya. Sebenarnya satu doa, cuman biasanya dibagi tiga. Yang pertama, doa Tuhan antara Tuhan Yesus sendiri sama Bapa. Yang bagian kedua, doa untuk murid-muridnya. Dan yang ketiga, doa untuk hasil pemberitaan murid-muridnya. Nah, itu doa untuk kita. Ya, kita dengar. Silakan, Pak. Yohanes 17 ayat 20 sampai 26. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Oke. Yesus berdoa bukan hanya untuk 12 murid, ya, tetapi juga untuk murid-murid lain dan hasil dari pemberitaan mereka. Ini doa Yesus ini kan future. Doa Yesus ini kan untuk jauh ke depan, hasil dari pemberitaan 12 murid. Ini sampai ke zaman kita. Ya, ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Kemuliaan Tuhan itu sudah ada sejak dahulu kala. Dan pada saat Tuhan Yesus naik ke surga, dia menerima kemuliaannya kembali. Engkau layak. Nah, Tuhan rindu kita semua dimuliakan bersama Dia. Melihat kemuliaannya dan dimuliakan bersama Dia. Itu harapan Tuhan Yesus. Ya. Kalimat doa ini berarti ditujukan untuk kita. Iman hasil pemberitaan para rasul dan penerusnya. Doa ini untuk kita. Orang percaya. Hasil dari tulisan mereka di kitab suci. Hasil dari pemberitaan mereka, para misionaris, para rasul, para pengajar, para penginjil. Itu ya. Mengenal Tuhan secara pribadi itu harus, tetapi tidak mungkin tepat tanpa didasari firman Tuhan yang tertulis dalam kitab suci. Tidak mungkin. Mekanisme yang Tuhan tentukan sudah jelas, yaitu melalui pemberitaan murid-murid. Aku berdoa ya Bapa untuk hasil pemberitaan mereka. Aku berdoa ya Bapa. Untuk mereka yang mendengar kabar baik dari murid-murid. Itu mekanisme yang Tuhan sudah atur. Ya. Kalau dalam sebuah
acara motivasi biasanya ada orang 1 sampai orang ke-10. Orang 1 diberi kabar A, dia sambung ke kabar B, dia sambung ke orang kedua, bisa jadi A plus 1. Sambung ke C, bisa A plus 2. Sampai ke nomor 10 jadi DKK dan kawan-kawan, bukan A lagi sudah, DKDL, betul ya? Itu sebabnya Tuhan berikan kitab suci, supaya setiap orang bisa periksa. Bayangkan tidak ada kitab suci. Pemberitaan A sampai di orang ke-10 jadi Z. Makanya ada kitab suci. Dan caranya luar biasa. Tuhan tidak pernah merancang secara khusus, gitu ya, tulisan untuk kita. Tetapi yang nulis ini murid-murid. Meskipun murid-murid juga tidak secara khusus menulis tulisan-tulisan menjadi sebuah kitab suci, tidak secara khusus. Semua itu terjadi karena kebutuhan. Gitu ya. Nah, rancangan Tuhan ini luar biasanya seperti itu. Memang Tuhan tidak menuliskan surat Injilnya, tetapi cara Tuhan membuat rasul-rasul menyampaikan pemberitaan dengan surat. Akhirnya terbentuk kitab suci Perjanjian Baru. Dulu tidak terpikir membuat kitab suci itu. Bagi mereka kitab suci itu ya sudah Septuaginta, selesai. Tetapi 300 tahun kemudian muncul kitab suci di kanon. Nah, nanti kita akan pelajari di PA di hari Kamis di masa gereja. Ini rancangan Tuhan, ini rencana Tuhan munculnya kitab suci. Meskipun Tuhan Yesus sendiri tidak nulis, tapi sudah dirancang. Yang nulis berbagai macam orang, bukan cuma 1 orang. Berbagai macam orang dan sinkron, punya pemikiran yang sama. Inilah yang disebut apa? Pewahyuan. Inspirasi itu ya seperti itu. Ya. Nah, tapi nanti itu dibahas di PA. Oke, kita lanjut. Mengenal Tuhan secara pribadi itu harus, tetapi tidak mungkin tepat tanpa didasari firman Tuhan yang tertulis dalam kitab suci. Anda mendengar pengkhotbah, Anda harus bandingkan dengan kitab suci. Anda membaca kitab suci sendiri bingung, tapi Anda mendengar pendeta tanpa membaca kitab suci, Anda sendiri bisa tersesat. Karena pendeta ini belum tentu juga belajar. Belum juga tepat. Bahkan seandainya pun tepat, pendeta lain itu juga bisa saling melengkapi. Jadi Anda sendiri juga harus maksimal dalam berpikir. Itu mekanismenya. Ya. Ada beberapa fakta cara mengenal Tuhan. Ya. Beberapa cara. Bukan hanya mendengar pendeta. Ya. Tetapi belajar firman Tuhan. Beberapa fakta cara pengenalan akan Tuhan ditulis dalam ini. Lukas 16 ayat 29. Ayo kita baca. Lukas 16 ayat 29. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Ada kesaksian Musa. Itu Taurat maksudnya. Ya, Taurat dan kitab para nabi. Ya. Baiklah mereka mendengarkan itu. Baiklah setiap orang pada zaman itu, gitu ya, Tuhan Yesus ngomong, baca Taurat Musa, baca kitab para nabi, baca perjanjian lama. Itu zaman itu ya. Apalagi sekarang kalau sekarang sudah ada perjanjian baru, di mana ajaran Tuhan sudah komplit. Para rasul menulisnya, baca itu juga. Jadi untuk memahami Tuhan, baca kitab suci. Bukan mencari pernyataan dari alam roh. Tidak bisa, tidak boleh. Jangan, berbahaya, karena kita belum paham, belum mengenal.
Anda harus kenal firman Tuhan dulu baru masuk alam roh. Enggak boleh langsung. Kenapa? Di alam roh itu banyak penipuan. Kita baca yuk, 2 Korintus 11 ayat 14. Dua Korintus 11 ayat 14. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Iblis dapat menyamar sebagai malaikat terang. Jadi kalau Anda tidak ngerti firman, pada saat Anda masuk di alam roh, Anda tidak tahu ini malaikat atau iblis aslinya. Karena kan memang hakikat mereka kan mirip-mirip, cuman karakternya berbeda kan. Makanya kalau orang tidak ngerti firman, di alam roh mereka dapat banyak hal yang berkaitan dengan duniawi, bukan rohani. Lihat pernyataan-pernyataan pendeta-pendeta yang menekankan karunia-karunia roh, tetapi tidak ngerti firman. Arahnya itu apa? Duniawi. Padahal janji Tuhan tidak ke arah dunia, tapi ke arah sorga. Salah. Tuhan bukan Tuhan ya. Iblis tidak akan menemui saudara dalam bentuk gendruwo, gitu tidak mungkin. Itu bagi orang yang kebanyakan dengar mitos, dongeng, atau cerita-cerita misteri ya begitu. Tetapi bagi kita, iblis itu menemui dalam bentuk malaikat terang. Yang kelihatannya enak-enak, baik-baik, yang nggak mengerikan. Jadi kalau Anda tidak belajar firman, Anda tidak tahu ini janji Tuhan atau janjinya iblis. Ini janji Tuhan atau penipuan iblis, Anda tidak tahu. Tuhan menyatakan kehendaknya itu melalui firman. Dan Anda diharap Tuhan mengerti bagaimana men-screening. Anda harus bisa. Ini Tuhan atau hantu. Ini janji Tuhan atau tipuan iblis. Anda harus bisa membedakan roh. Dari mana membedakan roh? Dari spiritnya, gairahnya, buahnya. Buah itu belum tentu materi. Kalau buah itu dipastikan materi, Anda pasti tertipu. Oh, saya diberkati Pak, saya dapat mobil, saya dapat rumah. Anda pasti tertipu. Karena setan pun bisa memberikan itu. Bahkan Tuhan Yesus pun ditawari setan, ditawari iblis loh. Sembah aku, tak kasih dunia. Lu bisa kok. Makanya Anda harus belajar kitab suci. 2 Timotius 3 ayat 16. Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kita bisa kita bisa diajar, kita bisa ditegur, kita bisa dididik. Dasarnya apa? Kitab suci. Segala tulisan yang diilhamkan Allah. Ya. Kitab suci itu diilhamkan Allah. Itu ditulis buat kita. Itu dasar ajaran, dasar teguran, dasar didikan buat kita. Baca itu. Itu yang dasar. Bukan pengalaman kita loh yang utama. Pengalaman itu nanti. Pengalaman itu penting, tapi nanti setelah mengerti firman. Pada saat seseorang tidak mengerti firman, pengalaman hidupnya itu buram. Dan kita tidak bisa mengerti dengan tepat. Kehendak Tuhan yang mana? Apa maumu Tuhan atas pengalaman hidupku? Saya dulu kan seperti itu. Saya tidak ngerti janji Tuhan itu yang mana. Kesetiaan Tuhan yang mana.
Bahkan saya sering dulu tanya dalam ketidakmengertian, Tuhan maumu apa dalam hidupku? Aku nggak ngerti. Gairah saya masih kuat. Aku ingin sukses Tuhan. Sukses di bidang apa? Nah, ini kan ngarang sendiri kan. Padahal kehendak Tuhan lain. Kehendakku, Faith, kamu belajar. Suatu saat kamu menyatakan kebenaran Tuhan. Nggak pernah terpikir, Bapak Ibu. Tapi kalau kita belajar firman Tuhan, kita ngerti panggilan kita tuh di mana. Sebagai apa. Bahkan apapun yang kita kerjakan, arahnya jelas ke Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, arahnya jelas ke Tuhan. Bukan keuangan, ke sukses karir. Bukan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah ini loh. Injil, perjanjian baru. Ini disampaikan Tuhan kepada murid-murid kan. Dan murid-murid menuliskannya untuk jemaat. Dan jemaat mengcopy paste. Itu untuk kita. Tanpa sadar mereka nulis itu dan sampai sekarang ribuan tahun Bapak Ibu. Hargai itu. Jangan pernah enggak baca Alkitab. Penting itu. Disitulah Tuhan mengajar kita. Bukan saya loh. Saya ini kan cuma menyampaikan. Sehingga pada saat orang membaca, Anda paham. Anda ingat. Tapi Anda kan harus baca sendiri. Supaya berita yang disampaikan kepada orang pertama, yaitu para rasul, nyampe ke orang ke-10. Kita dengan tepat. Bukan berdasarkan apa kata orang saja, tetapi ada firman yang standar, yang ditulis, yang tidak berubah. Ini penting kan? Pernah suatu saat orang berusaha melenyapkan kitab suci. Tidak bisa. Bahkan dulu katanya, di gereja-gereja, beberapa orang yang mempercayai antikris akan datang, nanti akan memusnahkan Alkitab. Gitu toh? Ingat enggak? Mana bisa? Malah di handphone sekarang ada Alkitab. Mau bakar Alkitab, bakar aja. Di handphone banyak. Di copy paste bisa. Bapak Ibu, ini penting loh. Selanjutnya, kita baca Efesus 4 ayat 11 sampai 12. Efesus 4 ayat 11 dan 12. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Tuhan sudah mempersiapkan materi kuliahnya, Alkitab. Tuhan sudah mempersiapkan materi pengajarannya, Alkitab. Ya, itu diktatnya. Dan Tuhan sudah mempersiapkan apa? Pengajarnya. Mulai dari rasul-rasul, para nabi, penginjil, gembala-gembala, guru-guru. Tuhan persiapkan. Pernahkah kita mensyukuri apa yang sudah Tuhan siapkan ini? Untuk keserupaan kita dengan Tuhan. Untuk kesempurnaan. Atau Anda sibuk sendiri. Menghargai itu bukan, oh Pak, kamu saya terima kasih ya. Bukan itu. Menghargai itu Anda duduk, diam, mendengarkan. Menghargai itu Anda baca Alkitab, merenungkan. Itu menghargai. Demikianlah setiap orang percaya memiliki tugas memuridkan seharusnya setelah dimuridkan. Ya memang enggak harus jadi pendeta atau guru, tetapi setidaknya Anda bisa didik
anak Anda sendiri sesuai firman Tuhan. Bukan mendidik anak sesuai orang tua atau nenek moyang, patro paradoto, jangan. Nah, yang pinter ya, yang rajin ya, supaya besok sukses, kaya raya, jadi orang kaya. Itu patro paradoto. Anda meleset dari firman Tuhan. Kenapa Anda tidak mendidik sesuai firman Tuhan? Satu, tidak paham. Kedua, tidak segairah. Apa hebatnya punya anak alim? Gitu kan? Aku lebih senang anakku sukses. Punya pabrik banyak, punya mobil mewah. Gitu kan? Kan gairahnya orang tua. Nenek moyang kan seperti itu terus-terus. Dan Anda pada saat mendidik anak seperti itu, gairah dunia itu juga turun pada anak Anda. Mau dilanjutkan terus, Anda tidak menghargai firman Tuhan. Karena firman Tuhan ngomong, Tuhan sedang menyempurnakan manusia. Tuhan sedang membentuk umat yang serupa dengannya. Anda salah jalur, Bapak Ibu. Sadar enggak ini? Bahkan sadar pun, ngerti pun, belum tentu ngelakuin kok. Lihatin kalau mendidik anak. Coba renungkan itu. Pada saat Anda didik anak, pada saat Anda ngomong sama anak. Duh, ini benar, saya sendiri kan begitu. Baru 5 tahun terakhir, 6 tahun terakhir saya berubah. Iya ya, kenapa aku ngomong begini ya? Baru saya rubah. Padahal itu perintah Tuhan. Tidak harus jadi pendeta untuk menyampaikan kebenaran. Minimal ke anak, ngomong yang benar. Pada saat ngomong nasihat Anda kepada anak tidak benar, Anda menjerumuskan anak ke neraka. Sedangkan Tuhan ingin Anda dan anak Anda kembali pulang ke rumah Bapak. Tapi Anda tidak mau, Anda mau apa? Serong, Anda mau ibarat jalan itu apa ya? Keluar jalur. Kita harus memperlengkapi orang lain, minimal keluarga dulu. Kita harus mencetak umat yang kudus bagi Allah. Tetapi tidak mungkin bisa kita menguduskan anak-anak kita kalau kita sendiri tidak kudus. Ini gimana caranya? Nah, yang sukses ya supaya besok banyak uang. Anda sedang menjerumuskan anak ke neraka. Kenapa Anda ngomong? Nah, hidup kudus ya, jangan macam-macam. Jangan matre. Cari kehendak Tuhan. Kenapa Anda ngomong kayak gitu? Kenapa enggak pesannya? Kamu di luar kota, jangan lupa ibadah. Dengerin Zoom, ikut. Saya tanya, apakah anak-anak Anda diarahkan seperti itu? Dengerin khotbah yang benar. Baca Alkitab. Coba arahkan enggak seperti itu? Kalau Anda tidak mengarahkan seperti itu, Anda sedang menjerumuskan anak Anda. Tujuan semua ini agar kita menjadi satu dengan Tuhan. Ya, satu kesatuan dalam roh, dalam gairah. Kan Tuhan ngomong, supaya aku dan kau satu. Supaya mereka dan kita satu. Nah Tuhan ngajak kita satu, Anda kepingin yang lain. Yesus sangat berharap murid-murid termasuk hasil pemberitaan mereka, yaitu kita, melihat kemuliaan Yesus yang telah Bapa berikan sebelum dunia dijadikan. Yesus ingin kita masuk dalam kerajaannya dan melihat pada saat dia menjadi raja. Kita gereja mempelainya. Kalau benar-benar hidup dalam firman. Kalau enggak, jangankan melihat, kita mungkin di tempat yang gelap, di mana panas dan terdapat ratap dan kertak gigi bisa-bisa. Pada saat Tuhan ngomong, pada saat firman Tuhan ngomong,
celakalah orang yang menyesatkan. Dia dikalungi batu kilangan dan dicemplungin ke laut. Itu bukan buat saya saja. Bukan buat pendeta saja. Saat orang tua mengajar salah, bisa-bisa itu juga dikalungkan. Jangan pikir cuma pendeta. Bagi anak-anak Anda, bagi keluarga Anda orang tua itu pendeta. Gembala kan? Doa Yesus ini untuk kelompoknya. Bukan orang di luar. Bagi orang yang mengerti, yang sudah mendengar. Bagaimana kita saat ini? Apakah kita mau menggenapi doa Tuhan? Tuhan ingin kita satu. Bagaimana keinginan kita? Mau menjawab doa Tuhan? Kalau mau menjawab doa Tuhan, ya ayo kita benar-benar. Kita kembali pulang. Kembali ke jalan yang benar. Berkemas-kemas. Ayo pulang. Jangan arahnya ke dunia. Bukan disuruh malas ya. Nak, kerja yang benar. Sekolah yang benar. Kerja keras yang benar. Supaya kamu bisa dipakai Tuhan. Nah itu loh pesannya yang itu loh. Bukan disuruh malas. Nak, kerja yang benar, supaya kamu banyak uang, sukses karir, luar biasa, tambah kaya, besok jadi enak. Loh, bukan itu. Anda mengerti firman Tuhan, Anda tahu seseorang itu gairahnya kemana. Bahkan seorang anak yang ngerti firman Tuhan, tahu gairah orang tuanya itu kemana. Tapi masalahnya kan, jarang anak tahu. Anda yang harus tahu dulu. Kita orang tua yang harus tahu dulu arah yang benar itu kemana. Anak ngikut. Karena kan anak belum punya kesadaran yang lengkap seperti kita. Gitu loh. Tetapi kalau kita aja tidak berubah, mana anak bisa berubah? Umumnya kan begitu. Maukah kita menjawab permintaan Tuhan? Harapan Tuhan. Jelas Bapak di surga menikmati Tuhan Yesus. Masalahnya apakah Bapak menikmati kita? Kalau tidak menikmati kita, kamu tidak usah pulang sana ngurus Sonia. Minggir sana. Kerinduan Bapak jelas supaya kita bisa pulang. Hidup kudus. Belajar kebenaran. Supaya kamu kudus. Bisa memisahkan mana hal benar, mana hal tidak benar. Mana hal benar, mana hal salah. Mana hal kudus, mana hal najis. Kamu harus belajar firman. Bukan hanya melakukan hukum. Sampai kedalaman hati. Yohanes 17 ayat 17. Kita baca lagi. Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Pengudusan adalah upaya Allah memisahkan manusia dari cemarnya dunia. Itu usaha Tuhan. Tetapi diperlukan respon manusia. Manusia perlu dengan rela dipisahkan dari dunia. Dunia ini apa sih? Dunia saya kan bingung. Gairah dunia maksudnya. Gairahnya dunia ini apa? Mamon. Egois. Gairahnya dunia ini apa? Menang sendiri. Itu loh. Dipisahkan dari gairah itu. Anda harus jadi seperti Yesus kalau ingin kumpul Allah yang kudus. Yesus tidak egois. Yesus memikirkan kepentingan Bapa. Yesus memikirkan manusia dengan kasih. Dunia tidak punya kasih. Meskipun bagi sembako segala macam. Tapi selfie kan, cepret. Selfie. Saya memberi tapi selfie. Itu bukan kasih. Rasul Paulus ngomong. Kalau pamer, kalau punya kepentingan pribadi itu bukan kasih. Meskipun mereka memberi.
Hidup kudus. Itu keinginan Bapak. Seperti Kristus diberi tugas Bapak dan diselesaikan dengan tuntas. Apakah kita juga menyelesaikan tugas kita dengan tuntas? Apakah kita merasa diutus Yesus, Tuhan kita, Tuhan kita, atau tidak? Banyak yang merasa tidak diutus loh. Padahal Tuhan mengutus setiap murid. Kalau Anda murid, Anda pasti diutus. Apa tugas Anda? Selesaikan enggak? Ngerjakan enggak? Atau malah enggak ngerti apa-apa? Ayat selanjutnya, Pak. Pasal 17 ayat 18. Yohanes 17 ayat 18. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Secara umum Anda sudah mengerti firman Tuhan. Tetapi secara khusus kita punya potensi masing-masing. Pasti ada penugasan di balik potensi yang Anda miliki. Di balik berkat yang Anda miliki, itu pasti ada pengutusan, pasti ada penugasan. Cari itu dan segera selesaikan. Karena kita mati itu nggak tahu kapan. Jangan sampai bel berbunyi, kita belum mengerjakan ujian kita. Jangan sampai Tuhan panggil, kita belum selesai menunaikan tugas kita, pengutusan kita. Ayo kerjakan, maksimalkan hidup ini untuk Tuhan. Dua hal ini harus jalan bersama. Hidup kudus dan menyelesaikan tugas kita. Supaya banyak orang selamat, jadi terang. Gereja itu wadah yang bisa menolong kita untuk memahami itu. Tetapi ke gereja aja males, gitu ya. Dengar firman aja nggak mau. Ya bagaimana bisa? Udah tadi Tuhan sudah katakan ya, gereja itu wadah Tuhan untuk membentuk kelompok yang didoakan Tuhan ini loh. Supaya mengerti jalan pulang, supaya mengerti selesaikan tugas. Makanya di dalam gereja itu ada rasul zaman dulu itu ya. Sekarang ada gembala, ada pengajar-pengajar. Ayo belajar. Seharusnya kita tidak boleh memandang ya semua ini hanya dari sudut tuntutan Tuhan. Males aku, datang ke gereja lagi, dituntut belajar lagi, dituntut persembahan lagi, dituntut berubah lagi. Kok sulit banget sih hidup enak? Kok banyak sekali sih tekanan? Jangan kita melihat semua ini tekanan. Firman Tuhan dikatakan kabar baik. Kalau Anda bisa melihat kabar baik ini, Anda tidak akan tertekan. Kalau Anda masih tertekan, berarti gairah Anda masih salah. Firman yang Anda terima sama dengan firman yang saya terima. Saya harus berubah juga. Memang secara daging itu tekanan, tetapi saya tahu ini demi kebaikan saya. Saya harus berubah dengan firman yang saya pahami. Sama Bapak Ibu. Tetapi tolong, jangan dianggap seperti tekanan terus. Bahkan jangan dianggap tekanan. Dianggap kesempatan seharusnya. Kan gitu. Seharusnya kita tidak boleh memandang semua ini hanya dari sudut pandang tuntutan Tuhan. Sehingga segala sesuatunya menjadi beban berat. Namun kita harus melihatnya dari sudut pandang anugerah. Kesempatan yang Tuhan beri. Ada lagu, hidup ini kesempatan. Kesempatan apa? Dari duit. Nyanyi sama kelakuan beda kan? Harusnya kan sama. Kalau Anda pikir hidup ini kesempatan, anugerah, ya Anda harus benar-benar berubah.
Nggak boleh fokus lagi ke dunia, ke materi, kenyamanan hidup. Bukan itu. Fokusnya bagaimana berbenah, merubah diri. Dan itu kesempatannya, itu anugerahnya. Anda jangan menyia-nyiakan Tuhan hadir ke dunia. Jika Yesus tidak hadir ke dunia, tidak inkarnasi menjadi manusia, kita tidak akan pernah jadi anak-anak Allah. Tidak pernah sampai ke rumah Bapa. Tidak mengerti bagaimana harus hidup benar. Siapa tuntutannya? Tuntunannya. Siapa tuntunan kita untuk bisa sampai ke rumah Bapa? Ya dialah yang turun dari sorga. Kan gitu Tuhan katakan. Lah kalau cuma manusia sekedar nabi, belum tentu pulang ke sorga Bapak Ibu. Banyak nabi palsu masalahnya. Tetapi kalau roh anak Allah sendiri yang turun jadi manusia, firman Allah sendiri yang turun jadi manusia, itu bisa menuntun kita pulang. Nah sekarang Yesus sudah turun, mengajar, bahkan mati disalib buat kita. Kita sia-siakan. Ajarannya kita cuekin. Harusnya kita bersyukur. Ya, harusnya kita bersyukur bisa mengenal Tuhan. Harusnya kita bersyukur adanya Alkitab, adanya pengajaran yang murni, adanya pengajarnya, harusnya kita bersyukur. Saya bersyukur ketemu Pak Eras, jadi saya ngerti firman Tuhan. Dulu saya awal-awal belajar SK, ikut khotbahnya Pak Eras di Denpasar. Pak Eras khotbah itu kadang-kadang lucu kan kadang-kadang ya, kadang-kadang gemes gitu, kadang-kadang juga lucu. Yang lain tuh ketawa, saya nangis. Kenapa saya nangis? Saya bersyukur, saya mengerti arah firman Tuhan itu kemana. Kadang-kadang saya mikir, goblok banget aku dulu. Selama ini aku baca apa ya? Arahnya nganan, kita ke kiri. Di situ saya bersyukur, saya nangis. Pernah enggak kita mensyukuri bisa mengenal Allah dengan benar? Pernah enggak kita mensyukuri adanya firman Tuhan Alkitab? Ini anugerah Bapak, Ibu, yang harus kita syukuri. Kita diberi waktu hidup. Harusnya kita syukuri. Ini kan juga anugerah. Mulai hidup sehat, tidak mau berubah. Sampai agak tua, tetap tidak mau berubah. Sampai tubuh sakit-sakitan, tetap tidak mau berubah. Kurang sabar apa Tuhan? Padahal Tuhan kasih penyakit segala macam supaya sadar kamu bakal suatu saat mati. Tapi tidak bertobat tuh, mengandalkan obat. Atorvastatin, metformin, ya kan? Loh, saya bisa ngomong itu sekarang karena saya minum obat. Tapi sebetulnya ngerti enggak itu cara Tuhan mengingatkan kita, ayo sungguh-sungguh, tubuhmu ini sudah tidak beres. Suatu saat kamu pulang. Bahkan tanpa itu kita bisa pulang dengan mendadak. Nah, kok enggak mau mengarahkan ke langit baru, bumi baru? Kok enggak mau baca firman? Kok enggak mau merubah? Kok yang dikejar tetap duit? Bukan enggak boleh kerja ya. Kerja harus, tapi fokusmu bukan duit, tapi berkaryalah. Supaya nama Tuhan dipermuliakan dalam pekerjaan kita. Itu seharusnya. Karyawan kita bisa melihat terang Tuhan. Waduh, bosku ini bijaksana. Bosku ini adil. Bosku ini mensejahterakan karyawan. Itu fokus bekerja, bukan duitnya.
Anda bekerja sebagai bos maupun sebagai karyawan, itu kan pasti banyak masalah kan? Kalau bekerja untuk Tuhan, apapun masalah Anda, bisa enggak bersikap dengan adil? Itu untuk Tuhan. Aku harus adil, sama karyawan aku harus adil. Kalau kita karyawan, wih bosku jahat. Bagaimana respon kita sebagai anak Tuhan? Mendapatkan kejahatan-kejahatan dari bos kita. Ini respon kita. Itu berkat. Untuk itulah kita itu kerja sebetulnya, bukan untuk duitnya sebetulnya. Saya beberapa kali dapat atasan sadis dan bengis. Bener. Pernah. Goblok. Gak berguna. Loh, kalau saya tidak mau berubah, Bu, itu masih atasan tak gebukin, saya berani kok. Saya gitu. Tetapi saya belajar kan, mengendalikan diri. Meskipun gerundel, minimal jangan bereaksi terlalu. Diam sih. Karena saya kenal firman. Respon-respon kita ini loh menyenangkan Tuhan apa enggak di tempat kerja. Bukan duit tujuannya, tetapi merespon dengan benar. Itu tujuan sebetulnya bekerja. Prosesnya Tuhan di situ, berkatnya Tuhan di situ, bukan duit. Ayo, waktu kita digunakan enggak? Seharusnya kita bersyukur dengan kesehatan yang kita punya. Jangan nanti tunggu lumpuh, baru berubah. Baru dengerin firman. Itu bukan niat berubah, terpaksa berubah karena sudah tidak bisa apa-apa kan. Tetapi selagi sehat, ayo berubah. Ayo hidup kudus. Ayo selesaikan tugas. Supaya pada saat kita tidak minta ya, tapi pada suatu saat kita tidak bisa bergerak, puji Tuhan, aku sudah menyelesaikan tugasku. Sekarang aku disuruh duduk sama Tuhan. Akhirnya orang duduk karena sakit, nggak bisa apa-apa, apa yang didoakan? Pasti Tuhan panggilan aku, bohong. Ayo. Aku tidak mau ngerepoti istri anak-anakku. Atau suamiku. Panggilan Tuhan, panggilan pulang. Pasti gitu. Tetapi pada saat Anda belum beres, berani Anda ngomong gitu? Hidup kudus tidak ada kesempatan, menunaikan tugas tidak ada kesempatan, tapi tubuh tidak bisa ngapa-ngapain. Mau ngomong Tuhan jemputin aku, ini kira. Berani. Tuhan jemputin aku. Berani ngomong gitu. Hidup kudus enggak, tugas belum selesai. Bapak Ibu, ayo mikir. Seharusnya kita bersyukur dengan uang yang kita miliki, berkat materi yang Tuhan percayakan. Sudahkah itu disalurkan dengan benar? Sehingga dari uang yang Tuhan percayakan pada kita banyak orang bertobat? Atau hanya membuat keluarga kita bahagia, enak-enak, nyaman-nyaman? Yang mana kita? Tuhan mempercayakan potensi pada kita. Apapun itu. Termasuk berkat materi. Kalau duit hanya untuk kesenangan kita, kesenangan keluarga kita, itu jadi kutuk loh. Anda harus menggunakan potensi Anda termasuk materi untuk keselamatan banyak jiwa. Ayo renungkan Bapak Ibu. Jangan merasa cukup dengan 10% persembahan. Anda ngasih uang receh sama Tuhan. Ada pendeta ngomong, Tuhan tidak butuh uang, Pak. Iya betul, tapi pekerjaan Tuhan kan butuh. Pekerjaan Tuhan kan butuh.
Kamera ini meskipun bekas beli, betul? Keyboard ini meskipun dipinjami, tapi kan beli. Tetap semua butuh, gitu loh. Ayo maksimalkan. Saya harus khotbah, juga butuh duit. Kalau saya nggak bisa maksimal belajar, karena kepikiran keluarga harus makan, juga nggak selesai pekerjaan Tuhan. Makanya ada gereja di mana kita menyatukan potensi supaya kita tuh bisa kudus bersama dan menyelesaikan tugas bersama. Ayo jangan pelit. Ini bukan malam dana ya, tapi saya ngomong ini kan supaya Anda tuh berpikir semua potensi bisa dikerahkan untuk kemuliaan Tuhan. Itu loh maksudnya. Semua potensi. Yesus telah menunjukkan jalan pulang. Yesus telah mengajar dan memberikan teladan bagaimana kita pulang. Ini anugerah. Bahkan untuk kita yang sedang merespon Tuhan pun, pengenalan, waktu, kesehatan, berkat materi, itu anugerah semua loh. Jadi kalau kita pulang, ini karena anugerah. Anda cuma diminta merespon, gitu aja kok sulit. Meresponlah dengan benar. Merespon dengan benar itu ada tindakan konkret. Merespon itu bukan menjawab ya. Ku jawab ya, tok. Enggak. Bertindak. Anda pikirlah kalau anak Anda ngomong, "Yo, nih belajar ya." "Iya, Pi." Tapi enggak belajar, tetap ngegame. Iya itu respon yang benar enggak? Sama anak yang begini modelnya. "Nyo, nih belajar ya." Cek Tami malas Mi. Tapi akhirnya dia jalan ke kamar, dia belajar. Yang merespon yang benar yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Yang kedua. Respon itu bukan di mulut. Respon itu di tindakan. Bapak Ibu, seperti itu. Ayo merespon yang benar. Itu butuh waktu. Dan Anda sudah diberi waktu. Ini anugerah. Anda diberi kesehatan. Ini anugerah. Anda mau jadi benar. Dikasih firman Tuhan, dikasih pengajar. Ini anugerah. Jangan sia-siakan. Jangan sia-siakan. Anda harus belajar cepat-cepat. Saya tidak mau kemana-mana ya, tapi kalau Tuhan suruh saya pergi, saya pergi. Saya tidak terlalu di sini. Gampang Pak David ada Truth ID. Ya monggo silahkan kalau mau begitu. Tapi apakah itu yang efektif? Oke, bahkan mungkin tidak pergilah. Tapi kalau saya dipanggil Tuhan pulang ke rumah Papa, gimana? Ayo belajar yang benar. Suatu saat Anda harus menggantikan saya. Saya nggak tahu siapa yang menggantikan saya, tapi belajarlah. Semua potensi harus ada. Kan ada Pak Tony, Pak. Pak Tony lebih tua dari saya. Kan gitu, saya tidak mendoakan Pak Tony mati loh ya, tapi dari statistik kan gitu ya, kan lebih tua yang duluan. Maaf Pak Tony. Saya cuma ayo menyadarkan. Ayo menyadarkan. Ayo kita berubah, ayo kita belajar. Jangan sampai kesempatan yang Tuhan beri itu berhenti di generasi kita. Jangan. Ayo Bapak Ibu berubah. Banyak orang tidak mendapatkan apa yang kita dapat loh. Banyak orang yang tidak mengerti firman Tuhan yang murni, yang benar. Banyak orang tidak bisa beli Alkitab. Di pedalaman, di pelosok, Alkitab tidak ada.
Banyak orang tidak punya potensi yang sama seperti kita. Lah, sedangkan kita punya potensi disia-siakan. Kita baca yuk, Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kita diberi kuasa, diberi hak sebetulnya. Eksosia. Ya. Eksosia itu kekuatan untuk memilih, kemampuan untuk memilih. Eksosia itu privilege. Anda diberi privilege loh. Anda diberi privilege loh. Hak. Anda diberi kesempatan, kemampuan untuk memilih. Baca Alkitab atau tidak. Anda diberi kesempatan, kemampuan untuk memilih. Mau doa apa tidak. Anda diberi kesempatan atau kemampuan untuk memilih. Mengerjakan firman apa tidak. Itu maksudnya. Kalau Anda lakukan, kalau Anda gunakan hak-hak itu, Anda jadi anak Allah. Masalahnya banyak orang tidak menggunakan hak itu. Banyak orang malah menukar hak itu dengan semangkok kacang merah. Hanya demi perutnya hari ini. Jangan dipikir cuma Esau yang begitu. Kita semua masih begitu. Anda pilih mana? Pekerjaan atau dengerin firman Tuhan? Nggak bisa, Pak. Memang kepepet. Oke kalau memang kepepet. Tapi setidaknya Anda punya jadwal kan. Anda masuk nggak bisa ngatur antara kapan bekerja, kapan jalan-jalan, kapan dengar firman. Masuk ada waktu. Ayo. Hidup dengan tertib. Punya schedule. Kapan bertemu Tuhan, kapan belajar firman. Bapak Ibu, saya pun masih berjuang. Saya ngomong gini, ini untuk saya sendiri juga. Saya belajar firman oke. Tapi berdoa masih double. Istilahnya masih berjuang keras. Ada orang yang sudah bisa berdoa, oke, tetapi masih keteteran dalam belajar firman. Ini kan masalah kita. Ayo serius. Kerja itu sudah pasti 8 jam, tapi di luar jam kerja, Anda bisa belajar, Anda bisa baca firman, Anda bisa gunakan waktu Anda dengan bagus. Jangan malah milih drakor. Iya kan? Jangan malah mikir ngegame. Waktu kita enggak untuk itu. Kita yang menerima dia diberi hak. Tapi sayangnya orang Kristen membuang hak tersebut. Mengganti dengan semangkuk makanan. Menghabiskan waktu hanya untuk cari duit. Hanya untuk menyenangkan diri. Hanya untuk hal-hal yang tidak perlu. Saya hari-hari ini kadang-kadang kekurangan waktu, Bapak Ibu. Kita belajar biblika ya. Kalau eksegesis setiap minggu ini sudah. Saya selesaikan Jumat, Sabtu, atau Sabtu saja selesai. Tetapi hari Kamis, itu saya kerjakan mulai Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Untuk menyiapkan PA, itu materinya berat. Sekarang PA biblika sudah hampir selesai. Saya harus mempersiapkan apa yang harus saya berikan setelah biblika. Itu kerja keras, kadang-kadang sampai saya kehabisan waktu. Pak, masuk 24 jam habis. Bapak Ibu, belajar itu kan enggak bisa kayak mesin ya. Saya baca laptop gini, 1 jam, ini tengkuk, ini kemeng semua. Kalau ngegame, nggak kerasa kan? Tapi kalau Anda belajar, mikir, ngetik sama komputer, 1 jam, 1,5 jam, ini kaku semua. Ini kolesterol atau apa. Nah, itu juga.
Jadi saya istirahat, gitu ya. Saya istirahat, kadang-kadang ngemil, kadang-kadang makan, cari hiburan. Nanti setelah 1 jam kembali lagi. Saya kehabisan waktu, bahkan kadang-kadang kurang. Saya takut nggak bisa menyelesaikan tugas saya. Bagaimana di hadapan Tuhan kalau saya nggak selesai? Bagaimana tugas saya kalau saya menyampaikan salah? Itu jadi pemikiran. Anda mungkin tidak disuruh seperti itu sama Tuhan ya, tapi Anda punya tugas lain. Coba pikirkan. Coba berpikir, bagaimana kalau besok anak saya jadi orang nggak berguna bagi Tuhan? Pernah enggak mikir itu? Pernah enggak suatu saat Anda berpikir, bagaimana ya kalau besok anak saya jadi orang yang rusak? Jadi orang yang merugikan masyarakat. Bagaimana ya kalau anak saya besok cuek, enggak punya empati kepada masyarakat, kepada sesama manusia? Mikir enggak? Kok yang dipikir hidup suksesnya terus? Kok enggak mikir karakternya beres apa enggak? Anda sedang mengikatkan diri pada batu kilangan sebetulnya. Bapak Ibu, anak-anak itu tugas kita loh. Kesempatan yang kita punya itu untuk mendidik anak-anak. Nggak harus semua jadi pendeta kan? Tapi minimal anak-anak berubah. Minimal Anda sendiri berubah dulu. Kenapa enggak mikir? Kenapa yang dipikir cuma duit, kenyamanan, kenikmatan? Kenapa enggak mikir anakku besar itu jadi orang baik apa orang jahat? Baik Pak, sok yakin loh. Kan begitu. Siapa bisa memastikan? Kalau sudah ada masalah, enggak ada orang jamin jadi baik. Kalau sudah kena masalah, bisa jadi copet, rampok. Betul? Bahkan mungkin enggak jahat, enggak bawa golok, berdasi. Tetapi mencuri uang rakyat, bisa kan? Perlu mental, perlu karakter yang dibentuk untuk menjadi baik, bahkan sempurna. Kalau ini aja enggak kita pikirkan, kita ini sedang meleset. Sadari kita tuh sedang meleset. Ayo Bapak Ibu, syukuri anugerah ini. Ini bukan beban berat, ini anugerah. Gunakan anugerah ini dengan sebaik-baiknya. Supaya kita bisa pulang ke rumah Bapa, anak kita bisa pulang ke rumah Bapa. Puji Tuhan kalau bisa kumpul. Kan enak bisa melihat, loh anakku kumpul. Kalau loh anakku mana ya, kok enggak balik? Tuhan sudah jemput, tapi kok enggak pulang semua? Mana ya? Oh, di neraka ternyata. Nyo, dadah nyo. Mau gitu? Ayo toh mikir. Renungkan. Itu lebih mengerikan daripada seorang anak tidak jadi sarjana. Itu lebih mengerikan Bapak Ibu. Ayo pikir. Syukuri waktu yang ada. Gunakan dengan baik. Syukuri kesehatan yang ada. Gunakan dengan baik, dengan tepat. Hidup ini terbatas. Amin Bapak Ibu. Ayo syukuri, belajar mensyukuri. Ini anugerah buat kita. Lagu tadi, ya Tuhan itu setia. Coba munculkan lagu tadi. Lagu yang ketiga tadi. Engkau memulai segala yang baik dalamku. Tuhan yang memulai, Anda bisa mendengar firman, Anda lahir sebagai orang Kristen, Anda ketemu komunitas yang benar, itu Tuhan yang memulai. Anda dikondisikan. Lanjut. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu. Tujuan Tuhan ini. Tetapi apakah kita sudah segambar dengan Tuhan? Berharga di matamu, itu kalau serupa. Lanjut. Yesus engkau telah memulai karya yang mulia. Apa karyanya? Dia sudah menebus kita, memberi firman Tuhan, memberi ajaran yang bagus. Lanjut. Kau berikan hidupku sebagai ganti dosaku, penebusan. Karena kasihmu, ajarannya.
Dia mengajar kita tuh kasihnya supaya kita tidak terhilang. Lanjut. Sekarang aku memujimu. Gimana memuji Tuhan? Memberi nilai tinggi. Memberi respon yang positif. Respon yang baik. Tuhan ingin kata kudus, ya kudus. Ayo kita kudus. Ayo berjuang kita kudus. Tuhan ingin kita menyelesaikan tugas seperti Yesus menyelesaikan tugas. Ayo kita selesaikan tugas. Itu loh. Baru ngeh lagu ini kan. Dulu, lebih dari 10 tahun yang lalu, saya nyanyikan lagu ini isinya apa? Duit tok. Dan lagu ini akhirnya jadi lagu kekecewaan. Kenapa? Saya nggak dapat duit. Tapi disitulah kebaikan Tuhan. Kalau lagi itu saya kan nggak mikir. Bapak Ibu, ayo. Ayo berubah, ayo bersyukur, ayo gunakan waktu dengan tepat. Amin. Mari kita berdoa.